Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Adit. Sekarang kita ada di hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024. Sekarang kita ada di halaman depan finishing bus Karoseri Adiputro. Kita akan mengikuti acara handover 6 unit Armada Perintis PO Sindoro Sejahtera Mulia, dan nanti kita akan mereviewnya secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you'll love. Do what you think is right for the things you know you'll love. Do what you think is right and see life do what you want. Nah teman-teman, kita sudah selesai acara handover 4 unit Armada Jetbus 5 MHD Single Glass dan 2 unit Jetbus 5 Dream Coach. Kita akan segera mereview armadanya. Kita akan mulai dari yang kelas eksekutif. Di sebelah sini teman-teman ya. Wah, ini sudah ada yang menyala dan sudah ada Om Sani nih di dalamnya. Nanti mungkin kita akan interview juga ya bersama Om Sani. Yes, ini adalah kelas eksekutif, semuanya sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Single Glass dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626L transmisi manual Euro 4. Ini single glass, teman-teman ya. Pandangan luas. Kemudian kita lihat di sini ada customize di bagian dashboardnya, ada warna hitam dan warna coklat serta ada dashcam. Ini benar-benar membuktikan bahwa PO Sindoro Sejahtera Mulia benar-benar sangat memikirkan tentang keselamatan, teman-teman. Tak lupa di sini ada stiker kesayangan kita yaitu Tapcotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adiputro. Di bagian bawah, di sini benar-benar tampil polos, hanya ada warna hitam, warna silver, dan warna krem muda ya teman-teman ya. Yang menarik di sini logo Mercedes-Benz ya. Teman-teman lihat, ini menggunakan black chrome ya. Wow, cakep banget teman-teman. Ini pintu depannya dibuka dengan model sliding dan kita bisa lihat langsung disambut oleh interior yang benar-benar menawan. Di sini kebetulan banget kode nomor lambungnya adalah SSM 101. Armada perintisnya teman-teman ya. Di atas ban depan ini di-upgrade. Yang biasanya ini tidak ada bagasi, sekarang di-upgrade menjadi ada bagasi. Nah kalau upgrade ini opsional ya teman-teman ya, alias bukan standarnya. Ini biasanya bagasinya bagasi untuk barang-barang kru seperti perkakas, alat mandi. Kalau barang-barang penumpang di sini teman-teman ya. Nah, ini ada 2 ruang untuk barang penumpang di sini. Kita bisa buka seperti ini. Wih, saya suka yang seperti ini, teman-teman. Menggunakan bordes. Ini bisa kita buka lagi seperti ini.
Bagasinya tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan karena sasis dari bus ini adalah sasis modular. Jadi dia awalnya pendek, kemudian ketika akan dipasangkan bodi, sasisnya akan dipotong. Ini ada ruang. Ruang inilah yang menjadi bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Dan karena ini bodi MHD, jadi bisa untuk ngangkut motor tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya, teman-teman ya. Jadi los untuk motor bisa, untuk PO akan cuan, untuk penumpang tetap merasa nyaman, nggak limbung-limbung, bisnya bisa tetap jalan dengan stabil. Nah, yang di ruang ketiga ini digunakan untuk ruang istirahat driver. Teman-teman lihat, wah enak banget nih. Ini ada kasur, ini busanya tebal dan dia ada bludru serta ada AC. Di sini ada AC. Terus ada CCTV juga, teman-teman, di sini. Wih, mantap nih. Jadi bener-bener kru akan sangat terpantau keadaannya, nggak boleh capek. Ada sabuk pengaman juga, bro. Gokil. Ini kamar yang paling lengkap sih dari yang sudah ada sebelumnya. Dan ini juga yang pertama ya di akap buatan karoseri Adi Putro yang menggunakan bagasi kamar semewah ini, selengkap ini, teman-teman. Bahkan ada seat belt juga. Wah, mantap. Di situ ada pintu, teman-teman. Kita akan lihat mengarah kemana. Ini mungkin butuh sedikit transisi dari gelap ke terang ya, teman-teman ya. Nah, ini dibukanya ke dalam. Di sini ada ruang. Jadi kru kalau mau naruh barang bisa di sini ya. Taruh tas. Keren sih ini. Yang saya suka ini pakai bordes, teman-teman. Karena pembersihannya ini akan lebih mudah dan lebih tahan terhadap goresan-goresan. Jadi lebih durable, teman-teman. Wah, mantap. Mantap banget. Kita coba ya duduk atau tidur di sini, teman-teman. Wah, asli. Nyaman. Nyaman, teman-teman. Nyaman. Ini seat belt ya, dipakai seperti ini. Oke. Mantap ya. Enak banget nih, teman-teman. Oke, kita buka lagi seperti ini. Wah, enak banget ya. Jos. Kita pakai alas kaki kita dulu, teman-teman, sebelum kita lanjut review. Karena ini saya semangat banget nih. Keren. Perdana langsung selengkap ini. Kita tutup. Kita lanjut. Di sini ada standar dari bodi MHD, yaitu bagasi di atas ban belakang. Nah, ini baru standar ya. Semua MHD ada. Tentunya di sini sudah menggunakan suspensi udara. Kemudian di bagian sini ada tangki AdBlue. Kita pasti sudah tahu ya apa itu AdBlue. AdBlue adalah cairan yang terdiri dari urea dan air purifikasi yang bekerja dengan sistem SCR. Nah, AdBlue ini disemprotkan ke gas hasil pembakaran mesinnya. Ketika disemprotkan, ureanya akan berubah menjadi amonia. Amonianya akan mengubah kadar NOx, satu zat yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air. AdBlue. Untuk konsumsi AdBlue, ini hanya 5% dari konsumsi bahan bakar. Pintu belakangnya seperti ini, model swing, dan ini langsung terhubung ke mini pantry. Ini bukan smoking area, teman-teman. Ini mini pantry. Nanti kita akan lihat detailnya. Liverynya, wah, ini ada sebuah kesinambungan ya antara livery dengan desain interior. Nanti kita lihat, teman-teman, desain interiornya seperti apa. Teman-teman lihat, di sini ada perbedaannya. Air intake dari Mercedes-Benz yang biasanya diletakkan di sini, ini dibuat ke atas, ya. Dibuat ke atas untuk mendapatkan udara yang lebih bersih, teman-teman. Kemudian kita lihat belakangnya, di sini ada kamera parkir, kemudian ada CCTV ke arah belakang, ada sensor parkir, dan ada diffuser serta pelindung bumper. Di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian.
Yes, untuk dimensi bus ini semuanya sama-sama sepanjang 12 meter, kemudian tingginya 3,75 meter, dan lebarnya 2,5 meter, teman-teman. Kita biarkan saja ini terbuka, dan kita akan menuju ke armada sleeper. Nah, armada sleepernya ada di sini nih, teman-teman. Kita menuju ke bagian tengah ya, di antara dua armada sleeper. Walaupun sempit, tapi nggak apa-apa lah ya, bisa lihat lewat footage, teman-teman. Untuk sleeper, seperti ini, secara dimensi sama, tampilan depannya sama, teman-teman, nggak ada beda. Mungkin kalau kita lihat ke arah dalam, baru kelihatan bedanya nih ya. Ada sekat dari kursi sleepernya, dan ini di custom loh, teman-teman. Motif batik yang sama dengan livery eksteriornya. Keren banget, semuanya di custom, teman-teman. Kita lewat sini. Untuk yang sleeper, 2 unit armada pertama, nomor lambungnya SSM 111 dan 112, teman-teman. Sindoro Sejahtera Mulia. Wah, ini di custom lagi. Selendangnya, teman-teman, lihat. Jadi warna hitam. Seolah-olah si Jetbusnya ini melayang, teman-teman ya. Dan yang chrome-nya juga melayang. Kita lihat di sini nggak ada selendang silver yang membentang horizontal, itu nggak ada, teman-teman. Bagasi di sini, bedanya kalau bagasi ini nggak sebesar yang kelas eksekutif, tapi sama-sama tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, sama-sama dilapisi dengan bordes. Ya, karena ini sleeper bus, jadi nggak ada ruang istirahat driver di bagasinya, teman-teman. Jadi ini full untuk bagasi, untuk yang dream coach, untuk yang sleeper. Ini tangki blue, dan ini pintu belakang dengan model swing. Sama. Kita ke arah belakang, teman-teman. Kita putar arah, ya. Kita ke sini. Karena saya mau review interior dari yang ini, unit yang ini, sambil lihat bagian belakangnya, teman-teman. Ini akan senada ya dengan interior ya. Terdapat nomor layanan pengaduan, silakan teman-teman bisa catat nomor ini bila kru atau drivernya ugal-ugalan ya, bisa dihubungi ke sini, teman-teman. Kita menuju ke dalam interiornya. Kayaknya ke yang eksekutif dulu ya, teman-teman ya, baru ke interior dari sleeper. Let's go, lewat sini. Nah, teman-teman, ini dia interior dari armada kelas eksekutif PO Sindoro Sejahtera Mulia. Untuk kelas eksekutif, di sini kursinya ada 30 kursi dengan konfigurasi 2-2. Ada 7 baris di kiri dan ada 8 baris di kanan. Saran saya, kalau teman-teman ingin memilih legroom yang lebih longgar, yang lebih lega, silakan teman-teman pilih yang baris kanan, yang 8 baris. Untuk fasilitas, di sini sudah lengkap banget, teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR, kemudian ada jendela darurat di bagian depan dan di bagian belakang. Terus ada palu darurat pemecah kaca yang bisa teman-teman temukan di antara 2 kaca samping. Dan ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Kemudian ada CCTV juga. CCTV-nya ada di dashboard yang mengarah ke driver. Jadi ada teknologi AI, Artificial Intelligence, yang dapat mengenali wajah atau ekspresi saat driver ngantuk. Kemudian ada dashcam yang mengarah ke depan. Terus di interior ini CCTV-nya banyak ya. Di depan ada 1 mengarah ke kabin, di tengah juga ada. Waduh, benar-benar lengkap, teman-teman, fasilitas keamanannya. Fasilitas hiburannya juga nggak kalah lengkap. Ada TV di depan sini. Ini dibukanya seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Ini ukuran 32 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi bisa untuk nonton YouTube, bisa untuk nonton Netflix, atau mungkin nanti akan dihubungkan melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Semuanya bisa, tergantung
selera dari krunya aja ya nanti, atau mungkin akan ada SOP-nya dari perusahaan SSM untuk nyetel apa, ya nanti kita lihat aja ya saat bis ini dioperasionalkan di trayek akapnya. Mungkin teman-teman ada yang apa ya istilahnya menggerutu ya, aduh kok 32 inci doang, biasanya kan karoseri Adiputro 43 inci ya, yang besar gitu ya. Teman-teman kalau lagi naik bis, saya yakin banget pasti jarang nonton TV. Ya nonton TV paling kalau siang aja ya teman-teman ya, kalau malam ya udah tidur. Dan kalau terlalu besar, ini nanti konsep single glass-nya akan sedikit luntur ya. Nah, ini makanya 32 inci supaya bisa menikmati jalan lewat kaca depan dengan leluasa. Seperti ini. Kalau ada TV, pasti ada speaker serta audio system ya, ada subwoofer juga yang terletak mulai dari depan sampai ke belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang bagus. Kita naik lagi ke kabinnya. Di sini ada bagasi kabin yang ditutupi oleh sebuah penutup dengan lapisan kulit. Wah, mewah banget teman-teman. Ini bisa dibuka dengan sangat mudah pakai satu tangan. Silakan masukkan jempol teman-teman ke handle-nya. Kemudian angkat pakai 4 jari sisanya seperti ini. Nah, nutupnya juga bisa dengan mudah seperti ini. Jadi jangan digebrak, karena nanti bisa menimbulkan bising, kaget nanti penumpang yang ada di bawahnya ya teman-teman ya. Dan bisa bikin cepat retak juga bagian sini. Saran saya, kalau teman-teman ingin naruh barang di bagasi kabin, silakan taruh di depan dan berseberangan dengan tempat duduk teman-teman. Contohnya, untuk barang yang ada di sini, ya. Ini saya sarankan barang-barang dari penumpang yang ada di sini. Ini nomor kursi 2CD, teman-teman ya. Saran saya seperti ini. Jadi mudah dalam pengawasan. Nah, ini kan bisa dibagi dua nih ya, teman-teman ya. Untuk kursi yang di baris paling depan bisa sebagian di sini, sebagian di sana. Itu. Tapi kalau ternyata ya terlalu banyak barangnya, mau nggak mau harus mengalah ya, teman-teman ya. Next, kita akan lihat ada fasilitas apa lagi di bagian belakang. Let's go, kita ke belakang. Wah, mantep banget nih. Kursinya ini loh, teman-teman. Keren. Di bagian belakang, kita langsung disambut oleh jendela darurat. Kemudian ada pintu darurat di sisi kanan. Dan di sisi kiri, ini adalah mini pantry dan toilet. Perhatikan, ini mini pantry, teman-teman, bukan smoking area. Karena bis ini adalah bis yang terbebas dari asap rokok. Nggak boleh ada yang rokok, entah itu penumpang maupun driver, connect ya. SOP-nya tidak boleh merokok, bebas dari asap rokok. Kita akan masuk ke mini pantry-nya, teman-teman. Di sini, ini dibuka ke arah dalam, seperti ini. Mungkin sebelum kita masuk, kita akan lihat dulu toiletnya ya, teman-teman. Nah, ini dibuka ke luar. Untuk lampu toilet ada di sini, di atas. Ini juga ada exhaust yang akan menghisap aroma-aroma yang tidak sedap dari arah toilet ke luar bus. Ini enak ya, orientasi toiletnya seperti ini. Ketika bis berjalan maju, kita bisa menikmati toilet ini ya dengan lebih nyaman, lebih aman, teman-teman. Untuk wanita juga posisinya akan lebih aman seperti ini. Ya, ilustrasinya ya, karena saya sebenarnya bisa masuk, teman-teman, cuma takutnya terlalu gelap nanti. Di dalam toilet di sini ada cermin, kemudian ada tempat tisu, ada semprotan air. Toilet hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bis berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar, dan pada saat bis berhenti, seperti di terminal, di rumah makan, di rest area, saat isi bahan bakar, teman-teman nggak boleh pakai toilet di dalam bis. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Oke, kita akan matikan kembali. Ya, ini kita akan tutup pintu toiletnya.
Di mini pantry juga ada lampu, teman-teman, untuk bantuan penerangan. Di sini ada dispenser untuk ambil air panas dan air dingin. Juga sudah disediakan rak. Mungkin nanti di sini akan ada gelas, ya, ada teh, kopi, atau susu. Ya, kita lihat nanti saat bis ini dioperasionalkan di trayeknya, teman-teman. Oke, kita tutup lagi seperti ini. Dibukanya ke arah dalam, ya. Gini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba rasanya duduk di kursi paling depan. Karena asli, ini enak banget ya kalau kita lihat nih dari estetika, penggunaan bahannya, dan benefitnya kalau teman-teman duduknya di baris kedua sampai ke baris paling belakang, ini akan dapat fasilitas footrest dan leg rest. Kalau di kursi paling depan hanya leg rest, teman-teman. Yuk kita coba kursi paling depan. Mantap, kayak ada di pesawat nih, teman-teman. Sekarang kita ada di kursi paling depan, teman-teman. Ini kursi nomor 1C. Untuk penomoran kursi menggunakan kombinasi antara angka dan huruf. Mulai dari 1A, ya, paling depan, baris kiri, kemudian 1B, 1C, 1D, dan seterusnya sampai ke paling belakang, teman-teman. Kalau teman-teman duduk di kursi paling depan, di sini kita nggak dapat footrest, hanya dapat leg rest. Leg restnya ini bisa dinaikin seperti ini. Silakan tarik tuasnya, dan leg restnya akan terangkat seperti ini. Armrestnya dia model yang fix ya, teman-teman, seperti ini dari Aldila. Ini ada tuas untuk reclining seat. Jadi bisa disenderin ke belakang seperti ini. Wah, ini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Cukup miring, teman-teman. Ya, rebahannya enak nih, seperti ini. Ini kalau mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal tarik tuasnya dan dia akan naik dengan sendirinya. Dia akan tegak dengan sendirinya, teman-teman. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, ada tuas di dinding, silakan tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini, waduh, cakep banget bangkunya. Teman-teman lihat, dari segi estetika, ini saya suka ya, ada perpaduan warna coklat yang lebih muda dengan yang lebih gelap. Kemudian ada yang warna krem dengan tekstur ya, seperti ini. Ini apa ya nama bahannya ya, teman-teman ya? Wah, ini kayaknya pertama nih dalam sejarah Aldila Seats mengeluarkan bahan finishing seperti ini. Ini nyaman loh, teman-teman. Di punggung enak, tapi kru akan sedikit lebih effort untuk menjaga kebersihannya ya. Jadi mohon untuk teman-teman naik bis ini menjaga kebersihan. Inilah komitmen dari PO Sindoro Sejahtera Mulia untuk menghadirkan bus dengan spek yang wow. Ini pertama loh saya mereview kursi Aldila dengan finishing yang seperti ini. Jos banget kan? Nah, di louver AC model terbaru, ini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di sampingnya, di sini ada lampu baca. Kalau misalnya teman-teman mau baca buku di malam hari, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan saja lampu bacanya seperti ini. Gampang ya. Louver AC-nya juga bisa kita arahkan nih hembusan AC-nya. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya, gampang ya. Tinggal diputar-putar saja bagian yang bergerigi di sini, teman-teman. Oke, ini dia untuk interior yang kelas eksekutif. Sekarang kita ada di dalam Dream Coach Sleeper Bus, teman-teman. Totalnya ada 22 kursi dan ada 2 tingkat private sleeper seat, teman-teman. Yes, ini adalah konsep yang private. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini ada customize nih dari Om Sani. Luar biasa. Customize yang pertama yang sudah saya pegang, teman-teman, di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya dengan Dream Coach yang pada umumnya dari menjorok ke luar, kemudian dibelokkan ke sini. Nah, ini perbedaan yang pertama.
Terus untuk customize yang lain kita bisa lihat di sini yang biasanya berwarna biru. Nah, ini adalah terobosan baru, yaitu diganti dengan warna warm white, teman-teman. Benar-benar seperti ada di dalam hotel bintang 5. Di atas juga di custom, yang biasanya motifnya adalah motif V, ini diambil motif batik, teman-teman. Tuh, kurang cakep apa coba? Ini benar-benar detail dan presisi karena menggunakan teknologi laser cut, teman-teman. Cakep ya, customize-nya ya, teman-teman ya. Wah, best of the best nih Om Sani nih. Untuk fasilitas keamanan, tentu ini sudah lengkap. Sama seperti yang tadi, teman-teman, ada APAR, pintu darurat, jendela darurat, palu darurat pemecah kaca, wes lengkap banget. Nanti kita akan lihat ada fasilitas apa di masing-masing kursinya. Sebelum itu, kita ke arah belakang dulu, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita naik ini, sepatu kita ini bisa ditaruh sini, teman-teman ya. Waduh, benar-benar ini hotel berjalan, teman-teman. Di bagian belakang ini sama, teman-teman, ada jendela darurat juga. Kemudian untuk pintu darurat, Dream Coach letaknya ada di baris kanan yang di kursi bawah di sini. Nah, kalau teman-teman lurus itu adalah ruang istirahat kru, teman-teman. Dan di sebelah kiri saya, nah ini adalah mini pantry dan toilet seperti ini. Jadi ini semua sama ya, mau yang sleeper, mau yang eksekutif, bus yang terbebas dari asap rokok. Kru nggak boleh ngerokok, penumpang juga nggak boleh ya. Karena ini udah didesain semewah mungkin, teman-teman. Kita masuk ke sini, kita lihat nih interiornya, waduh, enak banget. Ini leluasa ya untuk mini pantry-nya. Kemudian toiletnya letaknya di atas, seperti ini. Nah, ini bisa kita buka ke arah luar, seperti ini. Sama ya teman-teman, toiletnya seperti di kelas eksekutif, sama persis. Yang sekali lagi saya ingatkan hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bis berjalan. Posisi saklar lampunya ada di atas sini teman-teman. Oke, sekarang kita coba di kursi yang paling saya suka, teman-teman. Saya tuh paling suka di kursi nomor 2A, yaitu di baris kiri di atas. Nah, untuk penomoran kursi, silakan teman-teman ingat ya. Untuk nomor ganjil, baris ke-1, 3, 5, 7, 9, sampai dengan 11, ini di baris kanan. Kalau baris kiri, ini adalah nomor genap. Mulai dari nomor 2, 4, 6, 8, sampai dengan 10. Kemudian ada kombinasi angka dan huruf. Huruf yang A untuk atas, B untuk bawah. Gampang banget ya ngingetnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita naik dan lihat ada fasilitas apa di kursinya, kita akan memperagakan gimana cara naik ke kursi sleeper. Nah, ini bisa ditaruh sini, sepatu kita. Nanti mungkin akan diberikan plastik kresek ya, untuk membungkus alas kaki kita. Kemudian silakan teman-teman gunakan cara yang paling mudah, yaitu cara menyilang. Kaki yang pertama, kemudian kedua, seperti ini. Hup. Nah, gampang tau teman-teman. Kalau untuk tempat alas kaki jangan rebutan ya. Penumpang yang di atas ya naruhnya di atas. Alas kaki penumpang yang di bawah ya di bawah, teman-teman. Seperti ini. Wis, lengkap guys. Ada sabuk pengaman di setiap kursinya juga. Jos ini kita pasang dulu. Karena sesuai dengan himbauan, sabuk pengaman harus dipasang saat bis berjalan. Ini sama ya, sama yang eksekutif, dia modelnya retractable juga. Jadi dia akan menarik dengan sendirinya, menyesuaikan dengan lebar badan kita. Jos. Nah teman-teman, ini dia kursi nomor 2A. Karena ini konsepnya adalah sleeper bus yang private, silakan teman-teman bisa bentangkan gordennya seperti ini supaya privacy kita lebih terjaga. Kemudian di depan di sini kita langsung disambut oleh TV
dengan ukuran 24 inci. Nanti akan disediakan remote pada saat bis ini dioperasionalkan di trayek antar kota antar provinsinya. Di bagian atas sama seperti JetBus 5 pada umumnya, teman-teman, yaitu ada louver AC model terbaru. Di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada cup holder, kemudian ada speaker. Nah, di sini ada tombol untuk mengatur volume TV, teman-teman. Sini ini ada USB port charger lagi, tipe A dan tipe C juga. Kemudian ini fitur untuk mengaktifkan kursi pijat. Ya, seperti ini. Ada sensasi getaran-getaran, teman-teman mungkin bisa dengar ya. Nah, ini ada dua tombol. Tombol anak panah yang maju ini untuk menegakkan kursi. Tombol anak panah yang mundur ini untuk merebahkan kursi, teman-teman. Seperti ini. Gampang ya. Wah, ini enak banget loh. Buat sleeper, kursi kayak gini ternyata nyaman banget ya, teman-teman ya. Tuh. Keren. Di sini ada palu darurat pemecah kaca. Kemudian kalau teman-teman mau membentangkan gorden bisa ya, seperti ini contohnya. Wis. Wah. Ini bus untuk para introvert nih ya, teman-teman. Bisa seperti ini. Oke, kita buka lagi supaya terang. Seperti ini. Seperti ini. Seat belt di setiap kursi. Kalau mau dicopot seperti ini. Ini dia akan menarik dengan sendirinya. Kemudian armrestnya bisa kita turunkan. Dan ini bisa kita gulung kembali, teman-teman. Wes, mantap ya di sini ya. Yang saya suka duduk di sini, kita bisa melihat ke arah driver dengan jelas. Ya, jadi kita tahu nih driver mengemudikan bis ini di kecepatan berapa sih. Dan di sini nggak diberi pintu. Tenang aja teman-teman, walaupun nggak diberi pintu, SOP peraturan ini nggak boleh ngerokok untuk driver ataupun untuk kerneknya ya. Jadi benar-benar terbebas dari asap rokok, teman-teman. Nggak perlu khawatir. Untuk ibu hamil, untuk anak kecil, ya, untuk cewek-cewek yang mungkin nggak bisa kena asap rokok, tenang saja. Wis, nyaman banget, teman-teman. Mantap ya. Sleeper. Ini insya Allah akan dijalankan di trayek dari Poris menuju ke Ponorogo angkatan sore. Cocok ya angkatan sore pakainya sleeper, teman-teman. Mantap nih. Oke, kita sudah puas banget mereview bagian eksterior dan bagian interior dari armada terbaru PO Sindoro Sejahtera Mulia. Nggak ada lagi ya keraguan untuk naikin bis terbarunya ini. Dan kita dukung terus PO Sindoro Sejahtera Mulia supaya bisa mengeluarkan armada-armada terbarunya lagi dari karoseri Adiputro. Karena yang paling penting ya, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya, teman-teman. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk PO Sindoro Sejahtera Mulia. Dan untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro.